cerita inspirasi bisnis di sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di FG Crips kali ini bertemu bersama saya Olan. Nah, FG Crips adalah cerita inspirasi bisnis. Di konten ini kita ingin bahas nih tentang, musik juga di sini rame ya. Kita di sini mau ngebahas tentang restoran, namanya adalah Trudis. Nah, jadi di konten ini kita bakal ngebahas tentang bisnis-bisnis punyanya alumni nih. Rame ya di sini. Nah, di sini tuh restoran di Bilangan Bekasi. Ini strategis banget nih, dekat Sumarekon, ada kampus juga di belakang sini. Nah, di sini Cafe Trudis ini yang punya salah satu, bukan yang punya ya. Sebenarnya di sini ada Angel sebenarnya, alumni Future Gate angkatan pertama. Nah, beliau juga yang punya teras Quran nih. Biasa dipanggil sama teman-teman guru namanya Zaldi. Nah, pada episode kali ini kita bakal ngulas apa aja sih di dalamnya. Nah, ayo ikut yuk ke dalam yuk. Ya Mbak, di sini signaturnya apa ya makanan andalannya? Kita punya menu nasi Arabian, kita ada nasi mandi sama nasi kebuli. Oh. Tapi yang lebih sering dipesan itu kita nasi mandi. Nasi mandi kita ada nasi mandi ayam sama nasi mandi kambing. Kalau gitu saya mau yang nasi mandi ayam deh. Nasi mandi ayam ini berapa? Satu aja. Ada Sama hazelnut latte boleh deh minumnya. ada lagi kan? Deh itu aja. Nasi mandi ayam sama es kopi hazelnut latte. Ya. Oke, baik Kak, ditunggu ya. Oke, makasih Mbak ya. Ya, sama-sama. Saya di atas Mbak ya. Iya. Trudis baru saja diresmikan pada awal tahun 2021. Nama Trudis sendiri adalah rebranding dari Cafe Seru. Trudis hadir dengan konsep Indonesian Arabic Kitchen, menyajikan beragam makanan khas Timur Tengah dan juga beragam menu Nusantara lainnya. Seperti yang sudah disinggung tadi, alumni SMA Future Gate Abdul Roshid Rizaldi atau yang sekarang dikenal dengan Ustadz Roshid turut berperan dalam pembukaan kafe ini. Trudisnya sendiri baru kemarin sebenarnya kita rebranding dari brand sebelumnya. Awal buka itu sebenarnya kan brand sebelumnya namanya Cafe Seru. Itu buka di Januari 2020 karena konsep berubah, menu pun berubah dan segala macamnya berubah, jadi kita beralih untuk ganti nama. Berarti sebulan yang lalu. Sebulan yang lalu berarti bulan Maret ya? Awal Maret. Oh ya, sebenarnya nah itu dia. Awal target pasar kita di konsep awal adalah mahasiswa karena ya deket banget samping-sampingan sama Universitas Bayangkara. Tapi setelah pandemi, saya datang juga kan Juni, nggak ikut opening. Kita diskusi dengan owner, kalau owner menyampaikan bahwa target utama kita adalah mahasiswa, ternyata saya datang ke sini, kita coba rubah konsep dan cari karakter. Sebelum Trudis ini terbangun juga kita mulai dari awal dulu. Sampai akhirnya ya ternyata target terbesar kita di family lagi, nggak di family dan nggak di mahasiswa lagi sih. Oke, ya. Makasih Mbak ya. Nah, kita udah datang nih makanannya nih. Yang pertama ada nasi mandi chicken. Ini kayaknya menu andalan nih di Trudis. Yang kedua ada coffee latte.
saya cobain dulu nih ya, gimana rasanya. Apa ini buat kuahnya ini? Bukan ya? Kayak di India gitu. Oke, ini saya cobain dulu nih, gimana rasanya. Ini kayaknya sambalnya asik banget, warnanya merah, kayak pakai cabai. Nah. Bismillah. Asik banget makannya. Ini dia disediain juga sama empingnya. Ini ngedukung banget nih. Jadi kita makan nasi mandi yang khas Arab banget. Kalau orang bilang Arabic cuisine gitu ya. Tapi di sini juga kita nikmatin suasana yang kayak family oriented banget nih kalau di lantai 2 ini. Jadi itu sambil makan sebenarnya bisa bercengkraman ya sama teman-teman sama keluarga. Cuman saya sendirian makan di sini. Emang di sini lebih asik buat bareng-bareng sih. Di sini juga kita dikasih ada kismisnya beneran kayak makanan dari Arab ya. Ini enak banget nih beneran. Pedesnya juga pas. Nah, jadi di Trudis ini di sini kita disediakan menu-menu Arabic cuisine sama Indonesia juga ada. Karena sini kan ada kopi-kopi juga, disediain menu-menu kopi, menu-menu French fries segala macem. Jadi kita nggak cuman nikmatin Arabic cuisine-nya doang nih. Sebenarnya di sini lebih konsepnya ke restoran ya teman-teman ya. Konsepnya ke restoran. Kenapa? Karena di Bekasi kalau saya lihat-lihat jarang banget ada yang jual nasi kebuli dengan konsep restoran. Disediain juga kopi semacam kafe-kafe gitu dan kayaknya di sini segmentasinya lebih ke mahasiswa ya. Soalnya di sini ada kampus juga dekat sini. Jadi menarik banget nih teman-teman untuk makan di sini. Karena menunya juga nggak ngebosenin. Nih saya makan lagi nih, asik banget. Menu andalannya ada Arabian ya, Arabian foodnya, especially-nya nasi mandi. Sebenarnya nasi mandi kan datang dari Yaman, terkenalnya di Yaman. Karena emang berasal dari Yaman. Ya, jadi menu andalan kita nasi mandi. Awalnya nasi kebuli sih sebenarnya. Sebelum nasi mandi itu kita mulai dengan nasi kebuli dulu gitu. Tapi ternyata ada customer yang coba untuk order atau pengen coba nasi mandinya. Akhirnya kita buatkan dan ternyata owner coba nasi mandi kita, nasi mandi yang saya buat gitu. Ternyata loh rasanya lebih enak dari nasi kebuli. Aromanya dan tekstur tampilannya juga ternyata lebih menjanjikan daripada nasi kebuli. Akhirnya ya kita lebih diperkencangkan ya woro-woronya tuh nasi mandi, dan sampai sekarang alhamdulillah nasi mandi jadi best seller kita sekaligus signature kita. Trudis terletak di lokasi yang sangat strategis. Kafe ini terletak di dekat Universitas Bayangkara dan juga perumahan Sumarekon Bekasi. Konsep restoran yang mirip kafe ini dapat diterima oleh semua kalangan. Bukan hanya harganya yang terjangkau, tempatnya pun bikin nyaman. Makanan khas Timur Tengah dengan konsep seperti ini masih sangat jarang, terutama di Jabodetabek. Menjadi inspirasi kita untuk berinovasi dalam berbisnis. Karena saya pengalamannya juga minim ya, sejujurnya. Sebenarnya lihat prospek Arabian food itu saya baru lihat di Bekasi sih, karena di Bekasi masih jarang sekali dengan adanya Arabian food. Kalaupun ada ya masih di pinggir-pinggir jalan, beda dengan Jakarta. Jakarta kan udah banyak, ya mungkin tahulah brand terbesar, nama terbesar restoran Arabian resto di Jakarta itu apa. Nah di Bekasi sejauh ini sih belum lihat gitu. Makanya orang-orang Bekasi kemungkinan besar dia ketika mereka yang menyukai Arabian food, mereka harus ke Jakarta gitu. Nah biar nggak jauh-jauh ya kita buat di sini, biar mereka pun yang suka ternyata ada di sini gitu. Ada Arabian food di sini gitu. Bisa jadi kalau bicara modal kayaknya mesti
mesti besar karena kita salah satu yang baru gitu kan. Dibilang kecil juga nggak kecil, tapi kita baru di Arabian Food, apalagi di Bekasi gitu. Orang tahu Arabian Food, Arabian Resto kan di Jakarta. Jadi kita mesti diperkencang lagi untuk marketing atau untuk biar orang tahu lah kalau di Bekasi nih ternyata ada Arabian Resto gitu. Ada resto yang menyediakan Arabian Food yang mungkin rasanya nggak kalah dengan yang di Jakarta gitu. Kalau Ustadz Rosyid sendiri, mau jawab gimana ya? Mungkin beliau punya relasi atau punya hubungan dengan owner di teras Qurannya. Sebelum saya datang ke sini, beliau pun sering datang dan coba makanan kita gitu. Beberapa kali kita sempat ada obrolan sama beliau. Kalau asal usulnya dan lebih jelasnya, saya kurang tahu gitu. Mungkin Mas bisa tanyakan langsung pada Ustadz Rosyid atau ke owner kitanya. Nah, itu dia keseruan kita makan di Resto Trudis, Indonesian and Arabic Cuisine. Nah, jadi teman-teman, untuk prospek usaha makanan Arab nih, terutama di Jabodetabek ya, itu masih oke. Jadi teman-teman yang jadi terinspirasi dari Trudis ini, bisa lah coba-coba. Apalagi kalau ada modalnya, boleh dicoba untuk bisnis restoran Arabi. Oke teman-teman, sampai bertemu lagi di episode selanjutnya di FG Crips. Sama saya Olan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita inspirasi bisnis di sekitar kita.